Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBS Kalvari. Kita mau bersama-sama puji muliakan nama Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini. Meskipun di luar cuaca hujan, tapi kita tetap hangat, kita tetap terus bersuka cita. Bahkan kita tetap terus berlomba-lomba untuk tetap terus puji muliakan nama Tuhan. Kita telah menginjakkan kaki di tanggal 20 Desember. Hampir 10 hari menutup tahun 2020. Ada banyak kesaksian, ada banyak pengalaman, ada banyak sukacita, bahkan kabar duka yang boleh kita hadapi, kita lalui. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap tahu bahwa Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang termaha kuasa, sedetik pun tidak akan pernah tinggalkan kita. Bahkan Dia janji akan temani perjalanan kehidupan kita menghadapi 2021, bahkan tahun-tahun berikutnya. Puji memuliakan nama Tuhan, boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan kita, Allah yang termaha hebat. Kita mau puji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu bahwa seluruh alam semesta boleh menyatakan kebesarannya, menyatakan kehebatannya. Bumi dan surga boleh memuji. Yes. Amin Tuhan. Kami siap puji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kebesaran
Terima kasih Tuhan. Bahkan hingga menjejakkan hari pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami tetap terus mengucapkan rasa syukur kami. Kami tetap terus mengucapkan rasa cinta kami Tuhan. Kasih kami, bakti kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kaulah termaha baik. Kaulah sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama Yesus Tuhan. Oh yes, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita menyenangkan hatinya, nyatakan terima kasih-Mu buat penyertaannya, buat kasih setianya. Haleluya, Jesus. Karena Jesus Tuhan, karena Jesus Tuhan. Mari nyatakan dengan sungguh layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi puji muliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh pimpin awal pertengahan pada akhir Tuhan ibadah kami Tuhan. Kau boleh buat Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini Tuhan dalam kondisi kurang sehat Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan. Mereka yang berhalangan untuk boleh bersama-sama menikmati ibadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Boleh angkat tangan, boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Bersama
senantiasa ada bersama dengan kita, menyertai kehidupan kita. Kita setiap hari melalui hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan tarian, dengan pujian untuk kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan yang hebat saya percaya jemaat untuk boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang sungguh baik. Allah yang sungguh luar biasa, namanya sungguh indah. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang senantiasa tepat bersama dengan kita, tuntun setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Yesus, Kau sungguh baik. Segala puji sembah kami, hormat kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menangkap setiap berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh berapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathanael Slamet Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, biarkan Engkau saja yang boleh berkata-kata melalui mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan boleh membuka hati kami Tuhan untuk tangkap setiap berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangsa berdiri lagi. Sebelum saudara duduk, ucapkan ya. Tadi udah duduk, sekarang berdiri lagi. Silakan. Ucapkan, apa kabar? Puji Tuhan. Jawabannya, puji Tuhan aku diberkati ya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita ini. Puji Tuhan ya. Meskipun hari-hari ini kita merasakan kesulitan ya, tetapi saya yakin, saya percaya
dengan iman yang kita ucapkan bahwa kita akan baik-baik saja. Amin. Dan saudaraku, kesusahan bertambah besar, ketakutan bertambah-tambah, karena satu hal COVID-19 yang membuat semuanya menjadi kacau balau, ya saudaraku ya. Dan itu membuat kita tambah gemetar karena situasi saat ini yang tambah menyeramkan, ya saudaraku ya. Tetapi apa kata Mazmur? Coba kita sama-sama baca di dalam Mazmur 91 ayat 5-7. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Engkau, sama-sama baca. 1, 2, 3. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, itu penyakit termasuk COVID-19, yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika saudara katakan amin, dalam bahasa Israelnya itu artinya ya terjadi padaku. Itu akan arti kata amin. Amin. Itu akan terjadi buat kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Namun rekan-rekan yang terpapar COVID-19, ya, jangan resah dan gelisah. Tuhan segera menolongmu. Tuhan akan menyembuhkanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada beberapa orang yang menonton yang COVID-19 ya, atau siaran live streaming atau siaran tunda nanti. Tapi saya percaya saudara akan disembuhkan dengan segera oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya khotbah bukan tentang COVID-19, karena saya percaya bahwa COVID-19 sudah dikalahkan oleh kuasa dari Yesus. Amin. Haleluya. Saya mau khotbah tentang Christmas, tentang Natal. Ya, banyak orang bersuka cita di hari Natal, bergembira. Kenapa? Karena pakai baju baru, karena pakai sepatu baru, karena pakai jam baru. Ya, itu bisa bersuka cita karena dapat hadiah, punya pacar baru. Ada yang punya pacar baru? Kemudian karena kumpul sama keluarga, ya itu nggak salah, ya. Tetapi seringkali di hari Natal ini kita lupa, ya, tentang Kristus. Natal itu sebetulnya tentang Kristus, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini berjudul Keep Christ in Christmas, ya. Pertahankan Kristus dalam Natal. Ya. Kita boleh senang di hari Natal karena hari libur yang panjang, 1 tahun ya yang bekerja. 1 tahun, yang punya toko, aduh bisa libur dulu 1 tahun ya, 2020 sampai 2021. Kita bisa bersuka cita, karena memang Natal tentang sukacita, rejoice. Tema Natal kita tahun ini tentang rejoice. Nanti tanggal 25 saya akan terangkan ya tentang sukacita yang sesungguhnya. Nah, pada hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempertahankan Kristus dalam Natal. Keep Christ in Christmas, ya. Nah, kenapa, saudaraku? Karena Natal pertama bicara soal repent, bertobat, bicara soal pertobatan yang harus terjadi kepada setiap kita umat manusia, saudaraku. Ya. Acara-acara Natal, latihan-latihan Natal, kesibukan Natal, memberikan kalau kita diberi kesempatan untuk memberi, itu membuat kadang-kadang hilang arti Natal sesungguhnya, yaitu tentang Kristus. Oleh sebab itu, kita harus kembali ingat bahwa Natal itu tentang pertobatan. Ketika Yesus lahir di dunia ini, dia bukan bermaksud untuk tukar kado sama saudara. Atau dia pingin kue-kue Natal. Enggak. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk satu maksud tujuannya. Redemption. Satu kebayang ya sama saudara, ketika dia lahir, sudah ditetapkan untuk redemption. Penebusan. Dan dia menebus untuk setiap umat manusia yang berdosa. Kita baca di dalam Matius 9 ayat 13b. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Dan kehendak Tuhan, the will of God, adalah setiap orang bertobat. Setiap orang percaya Yesus dan mendapatkan penebusan itu. Baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan.
Ketika kita bertobat, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, dosa dihapuskan, saudara. Lebih dalam lagi kita akan bahas. Ketika saudara bertobat menerima Yesus, maka saudara menerima grace, menerima kasih karunia, ya, yaitu pengampunan. Sehingga ketika saudara mendapatkan kasih karunia itu memindahkan saudara dari hukum Taurat kepada hukum kasih karunia, dari gelap kepada terang. Saudara. Itu karya penebusan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan setiap orang yang ada di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Jadi kita jangan dijudge, aduh kamu orang berdosa, kamu bakal dihukum. Enggak, saudara. Orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus bebas dari hukuman. Percaya nggak? Amin. Ya, kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sudah bebas. Saudara sudah bebas dari hukuman. Amin. Seperti seorang yang lepas dari penjara, ya, aduh udah bebas hukumannya. Seperti itu, saudara. Ketika saudara, mungkin ada yang pengalaman di penjara, yang nonton, atau di sini nggak ada ya. Nah, itu kalau ditebus, bebas saudara dari penjara, ya, dengan uang. Tapi ini karya penebusan, redemption, itu oleh dari Yesus. Kita sudah dibebaskan. Itu arti yang pertama tentang Natal, tentang Kristus, ya, datang ke dunia ini. Nah, saudaraku, ayat lain mengatakan Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya. Roma 6 13-14, Roma 6 dulu. Roma 6 ayat 13-14. Ya. Roma 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan tidak ada lagi penghukuman. Ya. Jadi kita ketika dipindahkan karena penebusan Kristus, kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan itu yang membebaskan kita. Itu yang membuat kita free di dalam Tuhan Yesus. Ya, dan tidak ada penghukuman. Nah, saudaraku, pertanyaannya gini, apakah kita masih bisa berbuat dosa? Apakah kita masih bisa melakukan dosa? Bisa nggak? Bisa, saudara. Karena kita hidup di dalam dunia ini. Saudara. Kita masih hidup di dalam darah dan daging. Saya nggak ngebunuh kok, saya nggak mencuri, ya, saya nggak menyakiti hati orang lain misalnya. Kok saya masih bisa berbuat dosa? Masih. Batasan dosa apa sih menurut Alkitab? Yakobus 4 ayat 17, coba kita baca. Jadi batasan dosa apa sih? Kok kita masih bisa melakukan dosa? Katanya kita sudah hidup di bawah hukum Taurat, udah di bawah kasih karunia, itu pengampunan, tapi masih bisa melakukan dosa. Yakobus 4 ayat 17, bisa keluar? Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu hal kecil, saudara. Batasan dosa sampai segimana? Jadi saudara nggak usah nanya lagi sama pendeta. Pak pendeta, saya ngelakuin ini dosa nggak sih? Ini batasannya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Contoh kecil. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, ya, kapasitas kita mampu untuk menolong dia, tapi dia kan nggak dekat sama saya, dosa nggak? Dosa. Kita nggak nolong orang itu dosa. Dan masih banyak hal lain. Saya selalu kasih contoh diri saya, kalau saudara takutnya kesinggung. Saya udah obesitas nih, tinggi saya 196. Berat saya kemarin 108. Sekarang udah turun 99,5, ya, dengan olahraga. Tapi saya udah tahu saya obesitas, tapi saya makan banyak. Makan bakmi, kemarin mie itu mie soto mie. Sekarang ada yang baru nih, mie topping ayam kampung. Makan lagi. Terus makan, dosa nggak? Dosa, karena saya tahu saya udah obesitas. Kok terus makan? Gitu. Ya, salah satunya itu.
merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Kenapa merokok itu disebutkan dosa? Ini ayatnya. Itu merusak tubuh. Kamu tahu melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Jadi kita harus terus minta ampun dosa tiap hari. Apa bunyinya? Salah satunya. Ampunilah kesalahan kami. Ya, jadi kita harus selalu minta ampun dosa agar kita semakin hari semakin baik dan semakin baik. Tetapi ingat, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Haleluya. Nah, di saat-saat Natal inilah, saudaraku, ya, Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Jadi jangan remehkan perayaan Natal. Pada saat-saat ini kita agak sulit ya, karena kita harus online, terus dibatasi. Padahal event Natal itu begitu penting, saudara. Ya. Dan malah banyak orang bertobat di saat-saat hari Natal. Ya. Ada sebuah kesaksian, true story, ya. Ada satu keluarga yang bertobat karena dia menghadiri kebaktian Natal. Dia diundang sama temannya, satu keluarga. Padahal keluarga ini non-Kristen. Diundang sama keluarganya dan dia mengikuti acara Natal. Aduh, saya pengen tahu acara Natal itu seperti apa. Mulai dari pujian, penyembahan, padahal dia nggak ngerti, tapi dia ikuti. Ya. Dan di dalamnya ada firman Tuhan, ada pesan-pesan Natal, ada drama musikal, ada dance, yang semuanya juga ada pesan-pesan tentang Yesus di dalamnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Satu keluarga ini setelah selesai ibadah, mereka datang ke hamba Tuhannya. Dia bilang, Pak Pendeta, kami sekeluarga sekarang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi event Natal ini gunakan untuk kita bisa mengundang banyak orang. Tetapi kalau saat ini mungkin kita bisa undang di live streaming, ya, karena gedung gereja terbatas. Jadi di saat-saat Natal inilah kita harus benar-benar mengingat tentang pertobatan, ya. Jangan cuma tentang kue Natal, tentang hadiah, tentang angpau, tentang memberi kepada orang lain. Itu jangan berhenti sampai di situ, seru. Tetapi kita harus lanjut tentang pertobatan. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menjaga, kita harus mempertahankan Kristus dalam Natal adalah kita harus bertobat, seru. Dan juga kita harus juga mengajak orang lain untuk bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengapa keep Christ in Christmas? Mengapa kita harus mempertahankan Kristus dalam Natal? Karena Natal juga bicara tentang share His love, berbagi tentang kasih. Bukan hanya berbagi coklat Natal, bukan hanya berbagi kado Natal, bukan hanya berbagi makanan-makanan enak pada waktu Natal, tetapi berbagi tentang kasih Tuhan. Dan ini seringkali menggantikan prioritas utama kita tentang Natal. Kita selalu memikirkan, ngasih apa ya sama orang ini, ngasih apa ya, gitu ya. Dan itu tidak berhenti, pemberian itu tidak kadang-kadang berhenti sampai di situ, saudara. Orang Kristen banyak terkenal baik, ya. Orang Kristen tuh baik, suka memberi, tapi berhenti sampai di situ. Kebanyakan seperti itu, saudara. Ketika kita memberikan sembako misalnya pada masyarakat, sering kita berhenti sampai di situ. Kita tidak men-share-kan tentang His love, tentang kasihnya, saudara. Tidak ada orang yang bertobat gara-gara dikasih sembako. Tidak ada orang-orang yang bertobat gara-gara dikasih coklat. Kecuali ketika saudara kasih coklat, kok kamu baik sekali, ini hari Natal. Tahu nggak Natal apa? Mungkin kita bisa cerita. Tapi tanpa diceritakan, ketika kita tidak men-share love, men-share His love, membagikan tentang kasihnya, orang nggak ngerti apa-apa. Dia cuma tahu ini, orang Kristen tuh baik. Kalau hari Natal mereka suka bagi-bagi sembako. Kalau hari Natal mereka suka tukar kado. Kalau hari Natal mereka suka bagi angpau. Misalnya seperti itu. Ya. Tetapi sesungguhnya Natal itu harus kita membagikan tentang share His love. Membagikan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Ya. Ini jarang terdengar sama orang-orang serupa. Yang tahunya mereka Natal tuh sukacita, ada tarian, ada pesta. Tetapi agak hilang belakangan ini
bahwa Natal itu adalah kehadiran Juru Selamat. Ya. Ada lagu mengatakan, go tell it on the mountain, over the hill and everywhere, that Jesus Christ is born. Ya, kita harus memberitakan kemana saja tentang kelahiran Yesus. Ya, jadi ada satu maksud tujuan ketika Yesus lahir. Ya, nanti kalau saudara ditanya tentang Natal, yang di rumah, yang di sini, saudara bisa, oh ini kesempatan. Natal itu apa sih? Atau kalau mereka nggak tanya, kita bisa tanya sama mereka. Tahu nggak artinya Natal apa? Ya, saudara bisa terangkan dan bisa mengarahkan orang kepada keselamatan. Bukan kristenisasi. Ya, orang kadang-kadang dibatasi dengan itu, nanti disebut suruh kristenisasi. Enggak, tetapi kita menyatakan kebenaran. Kita memberitakan firman agar mereka bertobat dan ditebus oleh darah Yesus. Ya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, beritakanlah Raja Damai. Ya, sudah lahir ke dalam dunia. Nah, bukankah di sekeliling kita banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum menikmati, belum merasakan kedamaian itu. Kita harus share love, share His love, tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Ya. Dan firman Tuhan katakan gini, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kadang-kadang ada tantangan, ya. Kadang-kadang ada penolakan. Apalagi ketika kita mengajak orang untuk bertobat, menyatakan kasih Yesus kepada mereka, disentil dosanya. Apalagi kaum-kaum LGBT. Wah, mereka akan menolak habis-habisan. Kami sudah nyaman dengan kelompok kami, dengan keberadaan kami. Seringkali seperti itu. Tapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, Tuhan sudah mengatakan kepada kita di dalam Matius 18:19-20, ya, dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika saudara share His love, membagikan kasihnya, jangan takut sungguh. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya. Saya akan tutup dengan true story in Christmas time. Ya, di saat-saat Natal seperti ini, di sekali waktu itu ada sekumpulan orang yang menyebut dirinya, menyebut kelompok mereka adalah Christian Community. Terus kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke satu daerah di Belanda, ya, ke satu desa di Belanda yang cukup agak pojok seperti itu. Mereka untuk pergi ke sana untuk berbagi kasih. Ya, padahal desa itu sudah mayoritas Kristen dan Katolik, ya, di Belanda. Tetapi memang di sana terkenal dengan kehidupan seks bebas, terkenal dengan kehidupan penyimpangan seks dan juga dosa-dosa yang lain. Akhirnya kelompok yang menamakan dirinya Christian Community ini masuk ke desa tersebut. Ya, masuk. Awalnya mereka ditolak karena mereka tidak membawa hadiah Natal. Karena mereka tidak membawa kue-kue Natal. Apa yang mereka bawa? Mereka menyerukan tentang repent, bertobat. Ketika mereka menyerukan itu, serupa di jalan-jalan, mereka membagikan brosur. Mereka bukan membagikan angpau, bukan membagikan coklat, tapi membagikan brosur agar setiap orang bertobat. Mereka nggak mau dong yang udah lama hidup dengan kenyamanan dosanya disentil tentang dosanya. Tetapi pada waktu itu sekelompok Christian Community ini membagikan tentang kabar keselamatan. Bertobat, harus bertobat. Ya, awalnya mereka ditolak dan diusir keluar dari desa itu. Tetapi ketika hari keduanya ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu keluarga bertobat dan mereka mengakui bahwa mereka selama ini hanya tradisi merayakan Natal, tetapi mereka masih hidup dalam dosa. Mereka masih melakukan penyimpangan seks dan sebagainya. Dan akhirnya keluarga ini bertobat.
Dan diikuti lagi dengan keluarga-keluarga yang lain. Dan akhirnya satu desa itu, ketika kelompok Christian Community ini bersaksi, mereka menyerukan tentang pertobatan, repent, bertobat. Satu desa ini di Belanda bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang dinamakan bahwa keep Christ in Christmas. Di saat-saat Natal kita jangan sampai kehilangan tentang Kristus. Bukan tentang baju baru, bukan tentang tukar kado, bukan tentang acara-acara yang spektakuler, tetapi tentang Kristus, tentang pertobatan dan juga tentang share His love. Ya, jadi di Natal ini mari, saudaraku, sebisa mungkin gunakan gadget saudara, gunakan kemampuan saudara untuk saudara bisa men-share His love. Jangan takut-takut, saudara. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan saya percaya apa yang saudara perbuat di hari Natal ini akan menyenangkan hati Tuhan dan tidak pernah sia-sia kata-kata motivasi saudara, kata-kata penjelasan saudara tentang Tuhan Yesus yang melalui cara yang berbeda-beda Tuhan akan urapi dan banyak jiwa pasti bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan. Saya undang para pemain musik, kita akan menutup ibadah firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian Go Tell It on the Moon. Saya undang saudara untuk berdiri. Dan saya ucapkan selamat menyongsong hari Natal dengan penuh sukacita. Bertobatlah dan kabarkan tentang kasih. Amin. Haleluya Yesus. Puji namamu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini karena kasih-Mu buat kami semua kami diselamatkan. Kalau Engkau tidak lahir di dalam dunia ini tidak ada keselamatan. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar untuk kami semua dan kelahiran Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia. Biarlah di Natal tahun ini Tuhan Yesus, walaupun di tengah situasi yang berbeda, tapi kami tetap boleh mengingat akan kasih Allah. Dan biarlah kehidupan kami juga boleh terus memancarkan kasih Tuhan dan terang Tuhan. Sehingga di Natal ini Tuhan Yesus kami juga bisa berbagi kasih kepada yang lain Tuhan. Dan terlebih kehidupan kekristenan kami juga boleh menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan Yesus boleh terus sesuai dengan firman-Mu. Kami manusia penuh kelemahan Tuhan Yesus dan dapat berbuat dosa. Tetapi
oleh karena penebusanmu di kayu salib, dan juga oleh karena kelahiranmu yang kami rayakan di hari Natal ini, kami boleh terus mengingat untuk kami tidak menyakiti hati Engkau Tuhan Yesus, tetapi biarlah Tuhan kami boleh melakukan apa yang bisa menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah di tengah situasi yang mungkin pada saat ini kami sulit juga untuk bersuka cita, tetapi kami mau terus melakukan firman-Mu Tuhan. Di Natal ini kami mau fokus kepada Tuhan saja, sehingga hati kami boleh terus merasakan sukacita surga Tuhan Yesus, yang bukan hanya dibatasi oleh hal-hal lahiriah, tetapi biarlah Tuhan Yesus firman Tuhan yang akan terus menghidupkan sukacita itu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus perkataan kami, perbuatan kami boleh Tuhan Yesus menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan Yesus, tim pelayanan, agar sepanjang Natal ini Tuhan Yesus sampai nanti memasuki tahun yang baru, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Kami tolak setiap kuasa-kuasa sakit, penyakit, malapetaka, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi biar perlindungan Tuhan boleh melindungi kami semua, Tuhan Yesus, menjaga anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan juga menjaga setiap umat-umat Tuhan yang ada di gereja-gereja yang lain. Walaupun harus mungkin beribadah secara online, tapi Tuhan akan betul-betul bungkus dengan kuasa darah Yesus setiap para pelayan Tuhan yang melayani Engkau di Natal ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kita akan angkat kedua tangan kita. Saudaraku, Tuhan akan memberkati saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih luar biasa di Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jesus bless you dan selamat menyambut Christmas ya. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan korban persembahan di tempat ini buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita mau sama-sama naikkan satu pujian menyambut Natal.